Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia, dan Tuhan memberkati. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 23 April tahun 2022, hari Sabtu dalam Oktav Paskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan rahmat-Mu kepada bangsa-bangsa yang percaya kepadamu. Pandanglah umat pilihan-Mu yang telah dilahirkan kembali dalam pembaptisan. Semoga kami Kau perkenankan memperoleh kebahagiaan abadi dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Sahabat-sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, para sahabat Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus dan penampakannya kepada para murid tidak dipercaya oleh para murid karena para murid berpikir bahwa setiap orang yang sudah meninggal tentu tidak bisa bangkit kembali. Meski sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengatakan sejak awal mula bahwa anak manusia akan menderita, ditolak oleh tua-tua, oleh bangsa Yahudi, lalu dibunuh, disalibkan, dan pada hari ketiga akan bangkit kembali. Rupanya kata-kata Tuhan Yesus yang sudah diberitakan dari awal tetap saja tidak membuat para murid itu langsung percaya. Namun ketika Tuhan Yesus menampakkan diri beberapa kali dan juga kepada beberapa orang, para muridnya, mereka lalu percaya. Tuhan Yesus berpesan kepada kita bahwa janganlah kita tidak percaya, minimal percaya kepada kebenaran, minimal percaya bahwa kebaikan tidak pernah berakhir sia-sia, bahwa hal yang tidak bersalah ketika harus menanggung salah, maka ia akan memperoleh keadilannya dengan tetap menjadi benar dan akan menang melawan kejahatan ataupun ketidakbenaran. Itulah yang perlu kita percaya, dan itu pula lah bahwa dengan kebangkitan Tuhan Yesus berarti membuka pintu keselamatan, kemenangan akan kebenaran di atas maut, di atas kejahatan, di atas segala kesesatan. Saudara-saudariku, marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga kebangkitan Tuhan Yesus senantiasa menuntun kita untuk percaya akan kebaikan, sehingga kita tidak jatuh ke dalam putus asa, di dalam ketidakpercayaan terhadap kemenangan, kebenaran, dan juga bahwa kebaikan tidak akan pernah berakhir sia-sia. Selain itu juga dengan percaya kepada kebangkitan Kristus dan percaya untuk tetap setia kepada kebenaran kebaikan, maka kita pun tergerak untuk melaksanakan perintah Tuhan Yesus, yakni memberitakan Injil ke seluruh dunia kepada segala makhluk, karena Injil menuntun manusia kepada kebenaran, menuntun manusia kepada kebaikan. Dan dengan demikian, meski dalam hidup ini begitu banyak macam tantangan kesulitan akan dialami, namun membawa kepada kemenangan sejati. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad.
Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap setia kepada kebenaran, mewartakan kebangkitan Kristus, kemenangan kebaikan kepada segala makhluk, dimanapun senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.